Saya kalhararan hampir kami tanggung medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, sehat, bahagia. Kali ini Parlemen Meja Putih alhamdulillah sudah bisa memulai agenda podcastnya. Dan pada malam hari ini kebetulan saya kehadiran seorang tokoh seni rupa yang dulunya juga pernah menjabat 2 periode sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta dan belakangan banyak membantu di kementerian khususnya pariwisata dan industri kreatif serta dinas-dinas kebudayaan lainnya. Beliau banyak dipanggil sebagai narasumber. Kawan saya Bung Irawan Karseno. Selamat malam. Terima kasih Pak Buku. Dan kedua sahabat saya adalah FX Jeffrey Sumampau, seorang perupa dan juga pernah merintis agen-agen seni rupa di Jakarta, pendidik juga dalam bidang seni rupa. Kali ini beliau berdua bisa kita datangkan untuk memulai podcast Parlemen Meja Putih. Nah, langsung saja kita akan mulai perbincangan kita. Mungkin ini sebagai pancingan dinamika sosial budaya kita, interaksi masyarakat kita, terutama kalau dilihat dari parameter politik, ada berbagai dinamika, ada berbagai persoalan-persoalan yang tiba-tiba menjadi semacam apa ya, menjadi krusial, mendesak untuk orang-orang yang punya referensi, punya literasi itu ikut memetani atau memeri persoalan-persoalan itu. Dalam hal ini dalam perspektif dunia seni, khususnya seni rupa. Nah, dari Pak Jeffrey ini sebagai seorang pendidik, pengamat, bahkan juga kurator, perupa, pelaku langsung, apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini dan bagaimana kaitannya dengan dunia seni rupa? Ya. Bicara tentang seni rupa, ada baiknya memang saya bicara tentang kesenian secara keseluruhan, bahwa kesenian itu kan adalah tonggak pendukung kebudayaan. Tanpa adanya kesenian, kebudayaan itu tidak terbentuk. Fenomena yang terjadi saat ini adalah ekosistem seni rupa itu belum terbangun secara masif. Artinya bukan juga amburadul, ya. Tapi artinya seniman bergerak sendiri, berjibaku sendiri. Sementara pemerintah seperti kehilangan arah bagaimana untuk menjadi wadah yang tepat. Tapi saya tidak terlalu berkecil hati karena pada akhirnya kita berhasil mendorong terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Saya bersama Karseno juga terus mendorong pada waktu itu sehingga undang-undang yang tadinya melayang-layang di angkasa itu bisa diberlakukan dengan terbitnya peraturan pemerintah. Undang-undang kebudayaan maksudnya, kemajuan kebudayaan. Ya, kemajuan kebudayaan. Lalu kemudian kita dorong lagi sehingga ada peraturan presiden tentang strategi kebudayaan untuk memberlakukan itu. Kita sambil saat ini kita sambil menunggu kapan undang-undang ini bisa diberlakukan pada level tingkat kabupaten, tingkat kota kabupaten dan sebagainya, provinsi dan sebagainya. Jadi boleh dibilang saya tidak begitu berkecil hati ya bahwa pada akhirnya memang kalau ini dijalankan dengan tepat dan benar, infrastruktur terlaksana dengan baik, maka ekosistem kesenian itu akan terbentuk, pasti akan ada kemajuan.
Nah, sementara ini berproses ya kalau saya menangkap. Bagaimana pengamatan Om Jeffrey ini terhadap pelaku seni rupa sendiri? Apakah mereka sudah on the track atau mereka masih kebingungan atau mereka ada yang tiba-tiba memperoleh kuantum gitu, melompat dengan signifikan? Sebenarnya sih gini ya, seniman itu tidak pernah bisa dihentikan. Seperti saya juga sebagai seorang seniman nggak pernah bisa dihentikan untuk saya berkarya. Artinya ada atau tidak ada undang-undang tidak menjadi halangan buat seniman untuk berkarya. Hanya kalau kita mau berkarya tapi tidak terbangun iklim apresiasi, kan juga pada akhirnya percuma. Nah, oleh karena itu dalam hal ini ada perhatian dan ada terbitnya undang-undang, kita mengharapkan ada sinergi. Sehingga apa yang dilakukan seniman itu bisa juga menjadi sesuatu hal yang menjadi penambahan nilai daripada bangsa ini. Jadi kalau dalam banyak optimis dengan adanya legalitas undang-undang kemajuan kebudayaan. Sementara optimistik dari para peruang, mereka tetap sebagai pejuang. Nah, saya optimis apalagi ada orang-orang seperti Kak Seno yang ada di begitu lah. Satu poin Pak Dewi, kan tadi seniman itu optimis, tetap gigih berjuang. Tapi kan mereka punya capaian loh ketika berjuang. Apakah capaian ini kalau kita kan waktu di pendidikan seni rupa itu semacam ada dogma ya. Pokoknya kudu berjuang gigih mencapai sesuatu. Nah sekarang ini semacam tidak ada regulasi, terutama dari infrastrukturnya tadi. Nah mereka ini bermain yang non regulator itu gimana? Apakah ini optimis dari perkembangan estetikanya, perkembangan paradigma nilai dalam berkarya itu kan pasti ini. Kalau kita kan semacam keharusan bahwa berkesenian itu ya. Pencapaian itu kan sebetulnya menurut saya kan sangat relatif ya. Itu sangat tergantung kepada sisi pribadi si pelaku seninya itu sendiri. Pencapaian itu bisa terjadi, bisa diasumsikan sebagai pencapaian secara ekonomi, pencapaian secara mungkin peringkat atau nama dan sebagainya. Itu kan sangat relatif. Tetapi saya lebih cenderung untuk berbicara pada sisi karya kreatif, pada sisi gerakan kreatif, bahwa itu nggak bisa dihentikan gitu. Kreativitas nggak bisa dihentikan, terlepas daripada itu kalau dari sisi saya ya, terlepas daripada sisi ada keberhasilan secara ekonomi atau tidak. Karena saya lihat di kota-kota besar terutama ya, sekarang udah banyak diikuti oleh kota-kota yang lain, kota-kota kecil, bahwa pameran lukisan, pameran seni rupa, konser musik dan sebagainya tidak pernah berhenti. Itu kan menandakan denyut itu nggak bisa dihalang-halangin. Apakah mereka berpikir bahwa ada undang-undang nomor 5 tahun 2017? Tidak. Tapi kewajiban untuk berkarya, untuk berbagi keindahan kan pasti juga nggak pernah bisa dihentikan. Terus mengenai idealisasi nilai yang dihasilkan oleh para ya itu tadi yang saya ngomong, idealnya seperti itu. Maksudnya gitu. Mungkin saya sambung ke Om Karseno. Jadi sudah jelas ya bahwa ada faktor yang memang mesti diselesaikan, yaitu regulasi Undang-Undang Nomor 5 tentang kemajuan kebudayaan. Di situ ada garansi tentang dunia seni rupa atau seni pada umumnya itu akan lebih terstruktur, artinya lebih tertata dan imbasnya kepada tidak hanya persoalan ekonomi. Saya rasa nilai yang disumbangkan oleh seniman dengan karya-karya kreatifnya itu sebenarnya akan melabeli negara ini sejauh mana peradabannya. Setuju nggak Pak Irawan? Setuju. Nah, apa kendala yang mungkin Pak Irawan cermati dalam ini selaku orang yang mungkin dekat dengan para regulator, para pelaksana regulasi? Apa yang bisa diserap oleh seniman? Kalau saya melengkapi tadi yang informasi dari Jeffrey,
tidak hanya undang-undang, tapi juga sebetulnya terjadi lompatan-lompatan yang luar biasa di 5-10 tahun terakhir misalnya. Misalnya tidak di undang-undang tapi juga dana abadi kebudayaan Indonesia ya. Mohon maaf, vokanya agak di Dana volumenya. nasional Indomen lah ya kalau di jadi memang ada dana abadi ya. Waktu beberapa tahun yang lalu beberapa budayawan, seniman menghadap Presiden Jokowi waktu itu, dan memang sebelum Covid kalau nggak salah, dan kemudian memang untuk dana abadi itu waktu itu rencananya per tahunnya mau diberikan 5 triliun, di mana akan dipakai bunganya gitu ya. Tapi kemudian terjadilah Covid. Tapi kemudian udah berapa tahun ini sebetulnya sudah berjalan gitu ya. Sudah dipakai, banyak yang melakukan menyampaikan proposal dan seterusnya. Kemudian yang juga luar biasa sebetulnya lompatan berikutnya, tahun kabinet baru itu juga melahirkan yang namanya Kementerian Kebudayaan. Ini kalau kita lihat bahwa undang-undang itu dimulai dari tahun 50-an dan seterusnya ya, RU-nya ya, dan sekarang sudah lahir Kementerian Kebudayaan sendiri. Di sisi lain, di hilir juga muncul Kementerian Ekonomi Kreatif, sudah tidak bergabung lagi dengan pariwisata. Jadi ini juga menurut saya persiapan yang juga, menurut saya bukan persiapan, sebuah fenomena yang menurut saya cukup positif. Cukup positif. Hanya saja memang problematik ini ya klasik ya, ketika terjadi perubahan pemerintahan itu kita seperti agak stuck dulu sedikit gitu ya, untuk kemudian mencari semacam adaptasi, penyesuaian dan seterusnya. Itu yang jadi tapi sebetulnya di sisi lain kalau saya lihat di art market cukup berjalan lah ya, terutama di beberapa besar, real itu sangat besar gitu. Namun juga harap diingat kalau Sananta Yuliman dulu pernah menulis tentang seni rupa atas sama bawah, itu memang di bawah pun juga terjadi juga dinamika pasar dan seterusnya kalau kita bicara pasar. Nah, soal yang Pak Pugu tadi menyebutnya sebagai nilai apa yang diberikan kontribusinya seni rupa terkait dengan peradaban dan seterusnya, menurut saya peluangnya sangat besar gitu, sangat besar. Hanya kemarin itu kalau kita ingat ada beberapa situasi yang sebetulnya masih menurut saya masih sangat debatable gitu ya, tapi bisa dibicarakan juga. Misalnya tanda kutip ya, ada kasus pameran yang terkendala Pak Yos di Galeri Nasional, atau bahkan pameran seni rupa di Kalimantan yang senimannya dan yang punya galeri ketakutan ada Garuda, dalamnya ada tikus itu ya. Itu bagus banget sebetulnya ya, tapi itu di sisi lain di luar seni rupa ya ada fenomena Sukatani, band punk rock itu ya, dan kemudian ya sempat diperiksa oleh polisi Semarang, dan kemudian dihalanginya kawan-kawan payung hitam dari Bandung yang mau mentas di ISBI ya. Itu menurut saya juga agak aneh gitu. Tetapi saya sendiri mencoba pelan-pelan. Saya kira ini adalah kegamangan masyarakat terhadap apa yang namanya keterbukaan. Dimulai dari reformasi dan seterusnya ya. Yang gampang tuh masyarakat, tidak hanya pemerintah gitu ya. Saya kok nggak yakin ini cuma pemerintah saja gitu ya, tapi masyarakat besar gitu. Nah, sebetulnya yang bising itu dunia politik. Yang bising itu barangkali ya perdebatan hukum dan seterusnya gitu ya. Tapi yang jadi kambing hitam seni. Seni ya. Kalau kita lihat sebetulnya sekarang misalnya irisan seni rupa dengan tema-tema sosial atau seni secara umum ya, dalam 5 tahun 10 tahun hampir nggak ada Pak, sebetulnya. Sangat nggak ada sebetulnya. Jadi kecil gitu ya, ya sekarang seni rupa yang tema-temanya protes dan seterusnya itu nggak ada apa-apanya lah, caci maki di sosmed dan seterusnya Pak. Malah sebetulnya menurut saya sekarang salah satunya ya seni mencoba harusnya lebih
apa ya, tanda kutip ya, lebih mendewasakan situasi ini lah. Oke. Kalau kita memprotes caci maki ya kita mungkin lebih dalam lagi dan seterusnya harapan. Tapi itu mungkin terlalu subjektif ya. Cuma sebetulnya posisi seni yang apa, yang mengkritisi dan seterusnya itu yang banal begitu itu sekarang sudah diambil alih oleh sosmed. Ya, ini menarik. Saya akan kaitkan dengan, karena saya mengajar sejarah seni rupa sebagai pengantar. Itu kan kalau kita baca pergerakan seni rupa dari push ke push, ya kan, itu selalu membawa nilai dan rata-rata juga protes. Misalkan melawan perang dunia pertama, melawan perang dunia kedua, itu menghasilkan genre-genre karya yang luar biasa kan. Bahkan mazhab kayak barok, rokoko, art deco, itu dadaisme sebelum. Nah, bahkan kalau dalam desain Bauhaus ya, itu kan sangat di masa itu menurut saya kuantum kan, suatu pemikiran yang melompat, membaca realitas dan diekspresikan kembali ke karya seni, dan itu menjadi apa ya, kekaguman atau daya tarik lah setidaknya bagi masyarakat wilayah itu bahkan dunia. Seperti yang di kasus modern ya sudah lama tapi ya belum terlalu ini. Misalkan Antonio Gimnazet di Kudeta dengan gerakan ibu-ibu membuat lukisan perca, Alfiera Art. Nah, apakah Indonesia sekarang ini dengan gerakan-gerakan modernis, gerakan kontemporer, mampu nggak sih setara dengan mereka? Ya, kalau menurut saya sangat mampu. Bahkan saya kok optimis melihat hal itu ya. Seperti tadi Jeffrey mengatakan undang-undang pemajuan kebudayaan. Undang-undang kebudayaan itu mengatakan bahwa kita itu bagian dari kebudayaan dunia. Kita bukan lagi pewaris. Kalau tafsirnya bebas, kita adalah bagian dari konstruksi kebudayaan dunia. Keren. Jadi sebetulnya nggak perlu membaca secara barat juga nggak apa-apa. Kita punya potensi yang juga luar biasa ya. Kita punya konten, kalau kita bicara Indonesia kan sebetulnya kita harus bicara Nusantara. Ribuan tahun dan seterusnya, keragaman etnis dan seterusnya ya. Terus kemudian kita juga punya pasar sendiri, 200 juta yang rakyat yang siap menjadi pasar kita sendiri. Kita punya pendidikan dan seterusnya. Anda membayangkan beginilah Pak Pugu, anak-anak muda yang belajar seni rupa, anak-anak Inggris sana ya, di United Kingdom itu ya, belajar seni rupa untuk menjadi seniman terkenal, emangnya harus membaca seni rupa Indonesia? Kan ya nggak harus gitu, dia membaca lebih bagus ya. Demikian juga dengan kita, menjadi Purwaskara kan nggak harus ngerti Joseph Beuys, ngerti Van Gogh, kan nggak harus tadi Anda sebut dinamika di Eropa dan seterusnya, nggak harus Pak Pugu. Kita punya potensi untuk menjadi bagian dari pengayaan budaya dunia ini. Hegemoni yang terlalu lama dari sejarah Barat membuat dunia ini menjadi pucat. Karena itulah nggak masuk akal kalau kemudian dari Afrika, dari Asia, dari Samoa dan seterusnya mengikuti alur persis sejarah Barat sebagai dogma suci gitu. Ya nggak bisa Pak Pugu. Itu malah peluang kita sebenarnya ada di situ gitu Pak. Ya, misalnya gini, satu contoh aja, misalnya tadi Geoffrey menyebut berbagai regulasi, berbagai situasi makro pemerintahan kan terjadi penguatan ya. Sebagai contoh misalnya berkali-kali saya mengatakan di Jakarta aja, Jakarta itu APBD-nya itu cukup kuat sebetulnya untuk berbuat sesuatu untuk aktivitas kesenian dan menjadikan Jakarta itu sebagai kota terkuat, kota kuat bagi kebudayaan dunia ya. Karena Jakarta itu punya 14 juta rakyat gitu ya, masa itu domestik ya. Kemudian ditengarai belanja untuk wisata itu per tahunnya di atas 100 triliun. Nah itu sebuah potensi sendiri yang akan bisa menjadi sesuatu gitu dengan berbagai event, festival ya, yang bagian menjadi kekuatan dunia, bagian pengayaan dari dunia tadi. Nggak harus kita jadi pewaris lagi, itu enggak. Oke. Yang saya highlight tadi kan spiritnya, bahwa ekspresi karya yang kreatif itu mampu menyuarakan sesuatu.
yang kita sebut lagi-lagi nilai tadi. Nah, dari terakhir Pak Irawan bilang, tadi saya tangkap kita masih berproses sana, bahkan belum menyentuh jalan bahwa kita nggak usah lara, tapi kita mampu melahirkan sesuatu yang bisa mengubah dunia, katakanlah gitu. Bisa mengidentifikasi Indonesia lewat karya seni rupa. Adakah upaya-upaya mungkin melalui forum dialog antara infrastruktur, pelaku, dan mungkin ya pentahelik lah malah. Apakah itu bisa atau sudah dirintis atau seperti apa yang terjadi sebenarnya? Saya kira tadi Jeffrey mengatakan bahwa kesenian itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam menjaga peradaban kita, dan kita memang nggak boleh lepas optimisme untuk itu, karena kita yang bangun sendiri. Nah, ini sesuatu jadi dari misalnya begini aja ya, misalnya dari sudut sosial politik misalnya, seni itu kan ujung-ujungnya membangun empati, dan empati ujung-ujungnya membantu toleransi. Nah, kebayang nggak ini kalau semua bekerja sama, toleransi kan menjadi sesuatu yang bagus gitu. Tapi sekali lagi ya, kalau tadi kembali ke pertanyaan Anda, bagaimana sikap kritis kesenian terhadap lingkungan gitu ya. Nah, saya kira memang dari masa ke masa selalu terjadi. Jadi ya mungkin katakanlah ya, kalau kita ngamatin sekarang dunia digital dan sebagainya, itu penuh karya-karya poster ya yang mengkritisi dengan inilah, dengan saya juga takjub lah dengan cara kreasi anak bahkan cucu kita gitu loh. Ya ini yang juga luar biasa gitu ya. Kemudian lahirnya kalau dia punya musik Sukatani, sementara saya juga menikmatin karya sahabat saya Pak Kolil dari Efek Rumah Kaca ya. Sama dia bicara tentang katakanlah misalnya fenomena undang-undang TNI misalnya ya, debatable. Saya tidak menjudge apakah ini salah atau tidak ya, karena banyak pemikiran di belakang itu gitu ya. Tapi Sukatani karyanya langsung gitu ya, seperti karya-karya yang punk gitu ya, langsung. Sementara Efek Rumah Kaca lebih kontemplatif sedikit. Ini kan jadi menarik gitu, banyak semuanya saling melengkapi gitu, yang akhirnya juga kemudian memperkaya, dan kemudian akhirnya yang paling mendasar, kita masih tetap menjaga peradaban kita itu dengan sadar dan dengan daya kritis juga gitu loh. Ya, saya kira setiap zaman selalu, dan Indonesia itu bangsa besar lah, jangan dikerdilkan dengan hanya orang-orang itu aja dan seterusnya ya. Jadi sebetulnya satu poin lagi Pak Irawan, tadi semacam ada seniman-seniman kita ini sebenarnya punya potensi kritis, tetapi ada juga yang kita jerat atau tersandung lah katakan oleh semacam sentimen hukum, kalau saya istilahkan, regulasi yang tidak berpihak. Ya memang plus minus, kita tidak juga bisa menghakimi ya. Tapi paling tidak yang ingin saya katakan, apakah ada agensi-agensi yang kalau di kehidupan ada Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, ada LBH. Seni ini perlu nggak seperti itu? Ya sekarang di dalam kita itu ada Dewan Kesenian Jakarta ya, itu akhir tahun 60 dia lahir, dan kemudian saya lupa tahun berapa, kemudian Menteri Rudini dengan Sarip Said ketua TKJ kemudian juga mendorong lahirnya Dewan Kesenian di seluruh provinsi. Kemarin 2023 ya Pak Jeffrey ya, kita kongres Dewan Kesenian itu tercatat hampir 340-an gitu, Dewan Kesenian provinsi, kota, kabupaten dan seterusnya. Ada yang tercatat, ada tidak tercatat. Tapi buat saya itu memperlihatkan semangat dari kawan-kawan untuk berorganisasi untuk mengurus kebudayaan di masing-masing wilayah ya. Dan jangan lupa Indonesia itu besar sekali. Kita perlu koneksi gitu ya dengan untuk nah kalau itu terjadi, dan salah satu agen menurut saya belum cukup rapi, tapi adalah Dewan Kesenian. Dan jangan lupa di rekomendasi Kongres Kebudayaan di 2023 di poin kelima itu tadi mendorong
adanya bukan mendorong dan- empowering dari Ya, Dewan empowering. Kesenian di daerah dan Dewan Kebudayaan juga ya, karena ada niat kemauannya keren sebenarnya. keren. Tapi ya tadi, dan yang poin pertama adalah di rekomendasi tadi itu kalau nggak salah, jalan lewat melalui jalan budaya itu menjadi transisi kita menjadi negara yang ada kalkulit ya, Indonesia emas dan seterusnya tadi, tapi lewat jalan budaya. Ya. Saya penting untuk mengingatkan hal ini dengan rekomendasi Kongres Kebudayaan tadi ya, karena sekarang yang ribut adalah jalan politik dan jalan ekonomi. Ya, ya. Dan seberapa jauh kita punya Jalan budaya. jalan kebudayaan ini loh Pak, yang keren ini. Ada hukum korupsi. Ya kan? misalnya Ya. satu contoh semua maksud Ya. aja ya, misalnya saja apa namanya, makan bergizi, Iya, Bergizi. makan gratis itu. itu komando ya. Kita tahu presiden kita sekarang latar belakangnya pernah militer, walaupun sekarang sipil ya, dan apa namanya, militer kan terkenal dengan komando gitu ya, rapi banget lah. Kalau kita orang kreatif, komandonya A sampai ke bawah ya semacam-macam, bisa sampai Z gitu ya tiba-tiba. Tapi kalau kawan-kawan militer sama dan seterusnya ya. Tetapi hemat saya seharusnya apa namanya, makan bergizi ini ya, harus ada dukungan dari pendekatan kebudayaan. Kita tahu dulu sampai sekarang di desa-desa dan kampung itu di depan rumah kan ada kendi air dan ada gelasnya. Itu kan minum siang gratis sebetulnya, ya kan? Kemudian sekarang malah banyak sekali habis Jumatan ada makan siang gratis, ada makan barokah. Jumat, Iya. Jumat baru. Iya, Jumat barokah. Kita dulu indekos kan kalau main kan ke temen yang ada ortunya, jangan indekos. Pasti kan nanti siang makan siang gratis gitu. Bayangkan kelas menengah itu kalau setiap hari menraktir satu orang makan siang gratis, itu udah menjadi budaya sebetulnya. Ya dulu kan kalau kita sekolah di hari raya besar, maulud apa kan suruh bawa berkat. Bawa berkat kemudian di drum ya, dikumpulin ya. Jadi nggak kelihatan tuh yang sugih sama yang kaya sama ya. Itu kan pendekatan budaya, gitu ya. Nah ini kenapa tidak di sehingga itu juga saya kira menolong juga pemerintah yang anggarannya cukup terbatas saat ini. Kalau itu terjadi ya, berarti partisipasi masyarakat itu jadi real. Saya kira jawaban ke depan pemerintah tidak bisa sendiri, dia harus bekerjasama dan merangkul masyarakat sebagai bentuk kolaborasi ya, partisipasi publik tadi. Baik, Pak. Terima kasih. Saya beralih ke Pak Jagrek. Setelah kita berdua ditambah informasi dari Om Irawan tadi, Mas Irawan pun banyak peluang optimisnya dari infrastruktur, juga banyak kanal-kanal yang bisa didekati oleh para seniman. Persoalannya kembali lagi kepada para pelaku. Meskipun tadi juga dikatakan semangat perjuangannya oke punya ya kan. Tapi saya kira persoalannya juga tidak sekedar sederhana itu. Ada kompleksitas. Nah, saya nggak mau jauh-jauh kompleksitas. Bisa nggak didekati dengan estetika? Maksud saya gini, dari perspektif estetika, mampukah Indonesia perkembangan estetika oleh perwakilan Indonesia yang top maupun yang masih di bawah ya, mampu nggak mengejar orientasi yang dikatakan oleh Mas Irawan tadi, estetika ya? Dari ekspresi kita, Ya mampu, warna kita, sangat mampu. Kalau menurut saya sangat mampu, karena memang Indonesia itu punya ciri loh. Jadi gini, bahwasanya orang mengatakan bahwa seni rupa itu berasal dari Eropa, saya bisa membantah. Kalau dikatakan bahwa mungkin Eropa lebih dulu maju, ya oke. Ya, karena kita pernah tertindas, ya, kita tidak bisa maju. Tapi kalau kita lihat lagi, seperti apa yang beber misalnya, itu jauh sebelum zaman penjajahan udah ada. Seni rupa yang ada di gua layang-layang itu udah ada. Cuma memang tidak bisa dikembangkan karena tidak ada penelitian, tidak ada pemajuan ketika itu, karena sebagai bangsa yang terkoloni, terjajah, kan begitu. Tapi kan sekarang sudah terbuka, zaman sudah berubah, dan kita bisa lihat bagaimana dahsyatnya kemajuan seni musik, seni rupa, dan sebagainya. Apalagi kita sudah punya undang-undang, dan kita punya harapan besar pada pemberlakuan undang-undang tersebut
beserta peraturan-peraturan ini akan jauh lebih membuat lebih berkembang, lebih terdata, lebih tertata, dan akan lebih banyak juga pemberian penghargaan gitu. Oke, cukup. Terima kasih. Di poin yang bisa saya tangkap, kita itu masih punya aset yang sangat luar biasa dari kreativitas dan potensi kreatif. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini sudah siap menjadi agen regulator dengan legalisasi dari dan implementasi ke bawah ya Undang-Undang Kemajuan, Undang-Undang Nomor 5 2012. Nah, sekarang saya minta closing statement dari kedua bapak ini untuk memberikan konklusi dari apa yang kita lakukan dan hope dan apa yang harus kita motivasi bagi kaum berubah. Mungkin saya nambah sedikit, tapi Ya. barangkali juga sebagai closing statement. Kemarin itu saya diundang berdiskusi dengan Pak Restoktu, staf ahli Kemenkra bersama BNI 46 dan juga waktu itu kawan-kawan seni rupa dari teman-teman Aspen dari Oke. Pak Kembang Sepatu ya. Sepatu ya. Nah itu BNI itu akan turun dalam pembiayaan seni rupa kreatif lah gitu ya. Yang sudah dilakukan itu pembiayaan oleh satu kawasan di kota kecil di Malang atau apa gitu ya untuk animasi gitu. Nah, itu didorong itu. Nah sekarang bagaimana pertanyaan untuk seni rupa? Nah tapi BNI udah mau, dan tentu bank punya berbagai kriteria dan itu prudent gitu istilah mereka ya misalnya. Nah saya pikir siapakah yang bertanggung istilahnya itu off taker yang menjamin kalau diberikan kredit dan seterusnya. Tapi bank serius banget itu. Waktu itu pertanyaannya apakah karya bisa menjadi agunan gitu. Tentu saya bilang tentu bisa kalau ini klasik, modernis dan ada pasar yang kuat sendiri gitu, atau karya berupa yang premium gitu. Ya, itu bisa. Tapi buat yang belum, menurut saya selama Anda punya aktivitas ekonomi kita bisa. Misalnya sehari-harinya supir online, malamnya melukis, ya kan ada transaksi ekonomi sendiri. Ini kan bisa dinilai sebagai kredit ya misalnya ya, untuk akuntan untuk kredit. Demikian juga misalnya ibu istri kita punya aktivitas warung misalnya, ini bisa. Kawan-kawan udah mulai turun itu dari perbankan BNI ya, yang kemudian saya catat tidak hanya seluruh tapi BRI itu sangat sukses dengan program sebelumnya namanya Brilliantpreneur dan sekarang menjadi UMKM ekspor. Itu dorongan untuk UMKM termasuk UMKM kreatif ya, itu dicarikan ekspornya, bahkan sampai pameran 4 hari misalnya di JCC, sekarang pameran di daerah BSD gitu ya, itu 4 hari bisa 1,4 triliun untuk ini ya, dan itu ya, dan dukungan kepada UMKM ini bisa menurunkan pinjaman atau hutang di BRI dari 120 triliun menjadi 12 triliun. Itu laporan Direktur BRI 2-3 tahun yang lalu. Jadi itu bisa ya, belum lagi kita bicara nanti fenomena Ajo dan seterusnya yang cuma 5 miliar bisa memberikan kontribusi Jogja 5 triliun, 3,5 sampai 5 triliun dan seterusnya. Itu sebenarnya fenomena yang menarik gitu ya, dari tidak hanya irisan dengan ekonomi sebetulnya. Tapi kenapa ya? Karena masyarakat bangga terhadap mencintai produk Indonesia sendiri gitu. Terus, Terima kasih. Sekaligus closing statement-nya Bung Jeffrey. Closing statement. Closing statement. Saya mungkin akan memberikan closing statement secara lebih umum ya, bahwa sebagaimana yang sering saya katakan di mana-mana, kebudayaan itu adalah martabat. Kesenian itu adalah segala upaya untuk membuat martabat itu ada, terjaga dan tetap ada. Jadi memang nggak bisa dilepas. Kalau kita mau menjadi bangsa yang bermartabat, kita harus Kesenian. menjaga kebudayaan. Kita harus menjaga, melestarikan kebudayaan kita. Artinya kalau kita bicara kebudayaan, kita bicara kesenian. Terima kasih. Ya.
Baik, saudara pemirsa sekalian, ini tadi perbincangan tadinya singkat tapi ya padat ya teman-teman. Banyak apa kalau istilah podcast itu banyak daging. Ya, banyak dagingnya nanti bisa dikonsumsi menjadi rawon, soto dan Daging semua. iya. Di tempat podcast yang sangat sederhana dengan peralatan yang masih sangat terbatas, kita sudah melansir berbagai pokok-pokok pikiran yang sangat signifikan, khususnya untuk kebudayaan. Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Parlemen Meja Putih, parlemen itu mengulirkan pikiran-pikiran yang putih, pikiran yang jernih, memberikan inspirasi pada hati yang putih, pada jiwa yang putih, dan pemikiran yang putih untuk diimplementasikan pada praktik-praktik kebudayaan yang juga putih. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.